Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas A akan menjelaskan mengenai parallel processing pada merge sort. Next. Kelompok kami terdiri dari 5 orang dengan saya sendiri, Mariska Maulidina dengan NIM 2024101039, Lovanda Lutfi Rahmandani dengan NIM 202410103015, Ilham Adi Kusuma dengan NIM 202410103034, Rehan Atal Azhar dengan NIM 202410103055, dan Era Fasih Aulia Pratama Iman dengan NIM 202410103065. Next. Nah, untuk presentasi kali ini kami akan menjelaskan mengenai merge sort. Nah, merge sort sendiri adalah algoritma pengurutan yang menggunakan prinsip dari divide and conquer, yaitu dengan cara memecah, kemudian menyelesaikan setiap bagian-bagian pecahannya tadi, kemudian digabungkan kembali di akhirnya. Seperti itu. Nah, merge sort ini termasuk algoritma yang sangat efisien dalam penggunaannya. Sebab setiap list lalu dibagi-bagi menjadi list-list yang lebih kecil, kemudian digabungkan lagi, sehingga tidak perlu melakukan banyak perbandingan. Next. Oke, pada tugas ini kelompok kami sudah menyediakan source code yang sudah di-upload di GitHub punya Ilham Adi Kusuma 31, yang nantinya akan dijelaskan, untuk demonya akan dijelaskan di akhir presentasi ini. Next. Oke. Untuk spesifikasi device yang digunakan sudah tertera pada gambar berikut dengan 8 GB dengan 8 CPU. Next. Oke, pada program kali ini kita menggunakan studi kasus sebesar kami menjalankan programnya sebanyak 2 kali. Untuk hasil yang pertama diperoleh parallel time sebesar 1105 milisecond, untuk sequential time-nya sebesar 1555 milisecond. Selanjutnya untuk hasil run yang kedua diperoleh parallel time sebesar 785 milisecond dan sequential loop time sebesar 907 milisecond. Ini terbukti jika paralel lebih cepat daripada proses sekuensialnya. Selanjutnya untuk analisis, di sini terdapat 3, yaitu analisis speed up, analisis efisiensi, dan analisis cost. Yang pertama yaitu analisis speed up. Analisis speed up merupakan analisis untuk memprediksi kecepatan algoritma berjalan dalam mendapatkan hasilnya. Nah, pada merge sorting ini, semakin banyak prosesor, maka semakin cepat analisis speed up merupakan analisis untuk memprediksi kecepatan algoritma berjalan dalam mendapatkan hasilnya. Nah, pada merge sorting ini, semakin banyak prosesor, maka kecepatan yang dihasilkan juga semakin cepat. Berikut ini rumusnya, yaitu SP sama dengan T1 per TP, yang dimana T1 yaitu lama waktu eksekusi pada single prosesor pada satuan waktu, dan TP adalah lama waktu eksekusi pada P prosesor satuan waktu. Untuk perhitungannya yaitu T1-nya itu 785, sedangkan TP-nya 907, sehingga diperoleh hasil yaitu 0,865 milisecond. Untuk analisis efisiensi, yaitu untuk mendapatkan hasil dan tujuannya maksimal dengan proses yang tidak terlalu rumit. Nah, pada merge sorting ini semakin banyak prosesor, maka semakin efisien juga program yang akan mendapatkan hasil dan tujuan yang maksimal. Itu. Jadi untuk rumusnya kita masukkan SP, yaitu speed up, yang tadi hasilnya, kemudian P adalah banyaknya prosesor, lalu perhitungannya 0,865 per 10.000 prosesor. Jadi sama dengan 0,000865. Seperti itu. Jadi kemudian lanjut. Untuk analisis cost juga merupakan waktu sebuah algoritma untuk mendapatkan hasil. Pada merge sorting juga semakin banyak prosesor, maka cost yang diperlukan untuk mendapatkan hasil juga semakin besar. Jadi untuk rumusnya P dikali TP, yaitu P adalah banyaknya prosesor, kemudian TP adalah lama waktu eksekusi
pada P prosesor, yaitu satuan waktunya. Jadi perhitungannya tadi P ini 10.000 prosesor, kemudian dikalikan 907 dari hasil TP dari T paralelnya, sama dengan 9.070.000, seperti itu. Lalu untuk demonya, sebentar. Di sini saya sudah membuka di Visual Studio, ada script C# bernama program. Di dalam satu script ini ada 2 kelas. Kelas pertama adalah kelas untuk yang paralel ya, merge source paralel. Terus untuk yang kedua ada kelas untuk yang sequential. Ya, ini. Lalu di program utama ya sebenarnya dari 3 kelas ya. Kelas yang program utama ini nanti memanggil 2 kelas tadi yang sudah dibuat sebelumnya untuk dimasukkan masing-masing dummy array. Nah, dummy array ini juga didapat dari C# yang lain, ada namanya C# boot array. Jadi boot array ini nanti di initialize di line 245 ini di initialize. Lalu ditentukan untuk datanya seberapa banyak, 10.000 ya, untuk studi kasus kali ini. Nah, lalu dummy ini nanti dimasukkan ke kelas-kelas MSP-nya yang paralel dan yang sequential. Lalu ini untuk code-nya ada di atas ini. Ada algoritma perhitungannya ada di atas kelas ini. Jadi bisa dilihat ada beberapa alur pemrograman untuk merge yang versi paralel dan versi sequential. Lalu nanti kita dapatkan masing-masing keduanya untuk waktunya, waktu runtime ya. Coba ini di run. Nah, ini untuk 10.000 data ya. Lalu untuk sequential time-nya untuk 10.000 datanya dapat 772. Lalu untuk yang versi paralelnya yang di atas ya, dapat 717 milisecond. Benar nggak ya? Lebih lambat apa lebih cepat? 772 lebih cepat. Nah, ini kenapa dua-duanya di print sudah terurut gini ya, karena di code-nya tidak ada perintah print untuk array yang masih teracak, tapi langsung ke sorted array yang sudah di sort, jadi yang menghasilkan sama ya, karena sudah di sort itu, meskipun dengan metode yang berbeda, tapi hasilnya tetap sama. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.